Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Kalau Miss tanya how are you today, jawabannya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Seperti itu ya. Oke, Miss ulangi lagi. Good morning student. How are you today? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Okay, nice. Did you eat this morning? Udah sarapan pagi ini semua? Udah sarapan? Amira udah sarapan? Oke, good Amira. Yatna udah sarapan? Udah? Oh, udah. Jadi semuanya udah sarapan ya? Jadi kalau udah sarapan semua, bisa dong semangat belajarnya? Bisa ya? Oke, nice. Sebelum kita mulai, Miss mau absen dulu ya. Jadi siapa yang nggak datang hari ini? Datang semua? Datang semua hari ini? Oke, good. Oke. Before we start our class today, let's us praying together. Jadi sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pelajaran kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke? Praying start. Finish. Kita mulai ya. Jadi Miss kira karena kalian udah sarapan semua, semangat ya untuk belajarnya. Terus perhatikan penjelasan Miss biar paham. Kalau nggak paham nanti boleh tanya sama Miss lagi, oke? Today we will learn about procedure text. Jadi hari ini kita akan membahas tentang text procedure. Ada yang udah pernah dengar kata text procedure? Amira udah pernah dengar kata text procedure? Belum? Ya no? Tahu prosedur teks? Nggak tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, Miss akan menjelaskan apa itu text procedure. Jadi Miss harap kalian mendengarkan penjelasan dari Miss, oke? Nanti Miss tanya, kalau nggak tahu dapat hukuman, oke? Nah, hukumannya kita suruh nyanyi ke depan aja ya. Oke. Jadi, teks prosedur adalah sebuah teks yang berisi cara membuat sesuatu atau melakukan sesuatu dengan langkah demi langkah secara berurutan. Jadi, teks prosedur itu dia teks yang berisi cara melakukan sesuatu atau cara membuat sesuatu secara berurutan. Contohnya seperti apa, Miss? Contohnya seperti cara membuat nasi goreng kampung, cara membuat nasi goreng spesial, cara membuat es kepal Milo, atau cara menghidupkan komputer, cara mematikan komputer. Kan di dalam cara-cara tersebut terdapat step-stepnya. Seperti itulah text procedure. Paham apa itu text procedure? Paham semua? Ada yang bisa menjelaskan lagi apa itu text procedure? Oke, Ade, silahkan. Jadi text procedure itu apa, Ade? Oke, good Ade, thank you Ade. Jadi kata Ade, text procedure itu adalah dia teks yang berisi cara melakukan sesuatu atau cara membuat sesuatu, seperti cara membuat nasi goreng kampung secara berurutan. Oke, thank you Ade. Jadi seperti itu, itulah disebut dengan text procedure. Sampai sini paham? Oke. Selanjutnya struktur teks dalam prosedur teks. Struktur teks itu seperti rumus-rumusnya ya, rumus-rumus dalam pembuatan teks prosedur. Jadi struktur teks dalam prosedur teks itu ada 4 ya, ada 4. Yang pertama itu ada goals.
yang kedua ada materials, yang ketiga ada steps, dan yang terakhir ada resultnya. Yang pertama tadi ada apa? Ya, yang pertama ada goalsnya. Yang kedua apa tadi, Etno? Yang kedua ada stepnya. Yang kedua ada apa? Material. Yang ketiga ada stepnya. Yang terakhir ada resultnya. Jadi, Miss akan jelaskan satu persatu dari struktur teksnya. Yang pertama tadi ada goals. Apa itu goals? Ya, goals itu adalah tujuan. Tujuan dalam pembuatan teks prosedurnya. Jadi tujuannya apa gitu? Di dalam sebuah teks itu selalu ada tujuannya ya. Tujuannya itu selalu berada poin pertama ini selalu berada di awal dari teks. Misalnya cara membuat nasi goreng. Seperti itu selalu berada di atas, paling atas sebuah teks. Paham? Paham ya? Yang kedua ada materials. Apa itu materials? Ya, bahan-bahan atau alat-alatnya ya. Jadi bahan-bahan poin kedua ini berisi bahan-bahan atau alat-alat yang digunakan dalam pembuatannya atau dalam melakukannya, seperti itu. Jadi alat-alatnya apa aja gitu, bahan-bahannya apa aja gitu. Contohnya seperti cara membuat nasi goreng kampung. Dalam pembuatan nasi goreng kampung itu alatnya apa aja bahannya? Oke, nasi, good. Apalagi garam, good. Apalagi cabai, good. Terus apalagi bawang, oke. Selanjutnya apalagi? Kecap, ya. Terus apalagi? Dan lain-lain seperti itu ya. Itulah disebut dengan bahan-bahan dalam prosedur teks. Itu disebut dengan materials. Oke, sampai sini paham? Atau Miss kecepatan menjelaskannya? Enggak ya? Paham semua ya? Oke. Ya, selanjutnya poin ketiga adalah steps. Oke, steps itu apa? Ada yang tahu? Ya, step itu langkah-langkah. Jadi, dalam poin ketiga ini, step ini berisi langkah-langkah yang harus dilakukan. Jadi, dalam teks prosedur itu selalu ada langkah-langkahnya atau step-stepnya. Kalau nggak ada, bagaimana kita mau mengikuti teks tersebut? Bagaimana kita membuat teks seperti yang teks tersebut, seperti itu. Jadi langkah-langkah itu contohnya seperti yang pertama, letakkan wajan di atas kompor, kemudian nyalakan kompor dengan api sedang, kemudian masukkan bawang, garam, bla bla bla, seperti itu. Itulah disebut dengan step-stepnya atau langkah-langkahnya. Oke, good. Sampai sini paham? Paham ya? Oke, yang terakhir ada result. Result itu artinya hasil akhir ya, hasilnya. Jadi di dalam teks prosedur itu result itu selalu berada di akhir. Oke, berada di akhir. Jadi dia hasil akhirnya. Contohnya seperti apa, Miss? Contohnya seperti ini. Setelah nasinya matang, matikan kompor, kemudian nasi goreng siap disajikan. Nah, itulah disebut dengan hasil akhirnya. Itulah disebut dengan resultnya. Oke, sampai sini paham? Ada yang belum mengerti? Yakno paham? Amira paham? Ade di belakang paham? Oke, paham semua ya. Jadi Miss tanya nanti bisa jawab lah ya. Oke. Jadi kesimpulannya, apa itu teks prosedur tadi? Ada yang bisa jawab? Oke, Salsabila silakan. Jadi teks prosedur itu apa, Salsabila? Oke, good, Salsabila, thank you. Jadi kata Salsabila, teks prosedur itu sebuah teks yang berisi cara melakukan sesuatu atau membuat sesuatu dengan langkah demi langkah secara berurutan. Contohnya seperti cara membuat nasi goreng, cara membuat es kepal Milo, cara menghidupkan komputer, cara mematikan komputer, dan sebagainya. Semuanya, cara melakukan apapun itu bisa disebut dengan teks prosedur.
Kemudian struktur teks dalam prosedur teks tadi ada apa aja? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan Adi. Oke, good. Terima kasih Adi. Jadi struktur teks prosedur teks itu ada 4. Yang pertama itu adalah goals atau tujuannya. Jadi berisi tujuan dalam melakukan hal tersebut, seperti itu. Yang kedua ada materials atau bahan-bahannya, bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan tersebut. Oke. Yang ketiga ada steps. Step berisi langkah demi langkah yang harus dilakukan dalam pembuatannya, seperti itu ya. Oke, yang keempat adalah resultnya, result atau hasil akhirnya, hasil akhir dalam pembuatannya, seperti itu. Oke, paham? Miss minta minggu depan kalian semua buat tugas tentang teks prosedur. Bebas mau membuat apa, mau melakukan apa, terserah, harus ada struktur teksnya ya, rumusnya ya, harus didapat rumus-rumusnya di dalam. Oke. Nanti tugas tersebut dibuat di atas kertas karton, kemudian hias sekreatif mungkin, nanti akan kita pajang di depan kelas. Oke. Kemudian minggu depan juga akan dipresentasikan satu persatu atau dibacakan satu persatu punya dia masing-masing. Oke, seperti itu. Kerjakan ya. Jadi Miss Kira sampai sini saja pertemuan kita. Thank you for your attention. Thank you for your participations. I hope you enjoy. I hope you're healthy. Don't forget to smile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.